Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam hormat, salam takdim tim Padepokan Lokajaya untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tim Padepokan Lokajaya juga mengucapkan banyak terima kasih matur nembah nuwun untuk para narasumber, para sesepuh, bini sepuh, kesepuhan yang tentunya sudah bersedia memberikan wejangannya terhadap kami, memberikan informasinya terhadap kami. Mudah-mudahan beliau-beliau ini juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu beristiqomah bersolawat kepada Baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besar harapan kita semua mudah-mudahan mendapat syafaatnya sehingga kita bisa selamat fid dunya wal akhiratnya. Salam hormat kami, salam takdim kami, salam rindu dan salam penantian kami tentunya kita haturkan untuk Sang Kinasih Satrio Piningit yang insya Allah beliau ini juga menyaksikan dan memantau khususnya channel Padepokan Lokajaya ini, dan insya Allah beliau juga mendukung apa yang kami sampaikan dan edukasi ini. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Nusantara ini bisa menyambut kedatangan Sang Kinasih Satrio Piningit. Ya, tentunya kami juga ucapkan banyak terima kasih untuk para sahabat semuanya yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe. Mudah-mudahan dengan subscribe kalian menjadikan kalian ini, para sahabat semuanya, sukses selalu, sehat selalu, dan lancar rezekinya ya. Karena apa? Karena insya Allah segala perbuatan yang baik akan dibalas baik juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya kami tim Padepokan Lokajaya ingin menjabarkan hasil soan daripada tim kami, yang dimana soan-soannya mudah-mudahan bisa menjadikan edukasi, menjadikan wawasan untuk kami dalam mengemban mencari Sang Kinasih Satrio Piningit. Kalau dibilang lelah, capek, itu ya pasti ada ya, namanya manusiawi. Apalagi dengan perjalanan mencari Sang Kinasih Satrio Piningit ini melalui para narasumber, melalui dengan cara-cara ya biasanya istikharah apa segala macam kita lakukan, tentunya untuk mencari keberadaan titik daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini, dan tentunya menjadi edukasi, menjadi informasi untuk kita semuanya. Narasumber ini mengatakan bahwasannya setiap manusia mempunyai tugas masing-masing, mempunyai tugas yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, para wali, para kiai, itu juga mempunyai tugas masing-masing dan berbeda dengan cara dakwahnya atau cara menyampaikan kebenarannya. Sebagaimana para nabi itu juga tidak semudah yang kita bayangkan. Apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi suatu tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya itu banyak mengalami yang namanya cobaan-cobaannya. Baik dari cobaan para sahabat, para nabi ini, ada yang dicaci, dimaki, ada yang hingga mau dibunuh. Zaman Nabi Musa alaihi salam, ketika ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk mengingatkan, untuk menyadarkan yang namanya Raja Fir'aun ini. Tetapi apa balasan daripada Raja Fir'aun? Nabi Musa ini malah dikejar-kejar, mau dibunuh. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizatnya melalui tongkat untuk memukul laut yang disebut Laut Merah, sehingga terbelahlah Laut Merah, sehingga Raja Fir'aun ini tenggelam sebala tentaranya. Di saat detik-detik kematian Raja Fir'aun mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhannya. Lalu apa? Kata Allah, sudah terlambat untuk bertaubat. Lalu kayak kisah para Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh dalam keluarganya dicaci, dimaki, dihina, bahkan saat membuat bahtera itu dilemparin kotoran. Karena apa? Karena inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk menyadarkan kaum-kaum yang menyimpang daripada kemanusiaannya. Dari keluarganya, anaknya yang namanya Kan'an, istrinya itu ditenggelamkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena sudah melampaui batas menyakiti kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Sebagaimana tentunya bila mana para sahabat semuanya dan orang-orang sudah terlalu melampaui batas mencaci, memaki, menghina sang Kinasih Satrio Piningit ini, tentunya alam ini yang akan bergejolak. Narasumber ini atau sesepuh ini memberikan wejangan terhadap kami mengenai semakin menghina sang Kinasih Satrio Piningit, semakin mencaci, menghina, tentunya akan semakin banyak bencana. Karena apa? Karena tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah akan rela bila mana kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang menyampaikan kebenaran, yang mengajak kebenaran, itu malah dihina-hina, malah dicaci, dimaki. Tentunya dengan kesabaran-kesabaran manusiawi, yang mana ini kesabaran adalah sang Kinasih Satrio Piningit, tentunya itu semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara untuk menyadarkan manusia, biasanya itu dengan melalui bencana-bencana. Karena apa? Banyak di zaman sekarang ini, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad itu semua ngumpul jadi satu umatnya. Bermacam-macam dosa yang dilakukan oleh manusia, yang dimana zaman Nabi Adam itu ada satu-satunya manusia pembunuh itu adalah di anak keturunan Nabi Adam itu, di zaman Nabi Adam. Kaum Sodom di zaman sekarang ini tuh sudah merajalela. Ya, kaum Sodom sudah merajalela. Disinilah dari beberapa umat dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad itu semuanya ngumpul jadi satu. Maka dari itu kompleks sekali apa yang ini yang dinamakan akhir zaman. Kalau kita memang berpikir secara logika terus tanpa dengan keimanan yang ada di dalam hati, tentunya manusia ini banyak yang melampaui batas. Perjudian di mana-mana. Ya, kaum wanita sudah tidak lagi memiliki rasa malu. Sehingga apa? Banyak kaum wanita yang mengumbar auratnya, mengumbar kemolekan tubuhnya. Inilah yang menyebabkan dunia ini, bumi ini, alam ini tuh selalu bergejolak, mengingatkan kepada kita semua bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah dosa besar. Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bila mana ada seseorang yang memberikan peringatan kepada kita semua, tentunya itu sekarang menjadi bahan olok-olokan. Dibilang sok suci, sok pintar, sok mergurui. Inilah kehebatan mulut-mulut zaman akhir zaman seperti ini. Orang yang diberikan amanah oleh rakyat untuk memimpin negeri ini, menjadikan negeri ini makmur, tetapi yang makmur hanya keluarganya sendiri. Keluarganya sendiri saja. Rakyat apa? Rakyat selalu menderita. Inilah yang menyebabkan alam ini semakin bergejolak, yang menyebabkan virus-virus ini akan berterbangan membunuh massal manusia. Kata sesepuh mengatakan seperti itu. Bila mana dengan hal ini, tentunya di zaman akhir zaman ini, tentunya itu banyak sekali mencari kebahagiaan, mencari kenikmatan, itu tidak dengan cara yang baik, dengan cara-cara yang kotor. Dan tentunya Sang Kinasih Satrio Piningit ini sangat berperan penting di dalam alam ini untuk meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana di alam ini, dunia ini sudah tidak ada lagi kekasih Allah, tentunya detik ini, jam ini, alam ini pasti akan hancur sehancur-hancurnya, karena sudah tidak ada lagi yang dikasihi Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah kalian para sahabat semuanya, bila mana untuk menghina, mencaci, memaki para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya alam ini akan meluluh lantahkan kita semua. Gunung akan hancur sehancur-hancurnya, lautan akan memuntahkan segala isinya. Inilah yang akan terjadi bila mana yang para pemuka agama saling membenarkan dirinya sendiri. Perang hadis, perang dalil, para pejabat perang partai. Mana kita akan berdamai, mana kita akan bersatu untuk membangun kebahagiaan yang ada di Nusantara ini. Cita-cita leluhur sebagaimana yang dicita-citakan oleh Patih Gajah Mada ini, yang akan menyatukan seluruh Nusantara ini, itu sudah diamanahkan kepada Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Inilah ujangan daripada sesepuhnya. Tentunya kalau kita meresapi, kita merenungi, kita akan menangis. Apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo terbukti saat ini, sangat-sangat terbukti. Apa kita selalu membutahkan mata hati kita untuk menerima kebenaran, walaupun Prabu Joyoboyo itu bukan nabi, bukan kiai, tetapi apa yang dikatakan kebenaran itu terjadi saat ini. Bila mana Sang Kinasih Satrio Piningit ini bukan kiai, bukan pejabat, bukan presiden, bukan polisi, bukan TNI, apakah akan masih dipercayai oleh orang-orang? Inilah perjuangan Sang Kinasih Satrio Piningit yang begitu besar. Seorang rakyat jelata yang mengemban tugas yang begitu besar, mengajak untuk kebaikan, tetapi beliau ini bukan orang besar yang ada di bangku pemerintahan. Tetapi perlu diingat, itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dihina, semakin banyak bencana. Kata sesepuh mengatakan seperti itu. Maka dari itu, marilah kita sebagai manusia
Untuk mengajak kebaikan tentunya tidak ada kesalahannya, walaupun kita bukan sang kinasih satria piningin. Berdamai, bertutur kata yang baik, saling membantu sesama manusia, itulah yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berdamai, bersatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi bumi ini, memberkahi Nusantara khususnya. Oleh karena itu, kami tim Padepokan Lokajaya tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana wejangan ini dari sesepuh salah, jauh daripada kebenaran. Tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Salam santun, salam hormat kami tim Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.